Assalamualaikum Soli-Solihah. Hari ini kita akan belajar bersama tematik 4F, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, yuk persiapkan buku dan pensilnya. Soli-Solihah, pada pembelajaran 5 di halaman 74 ada teks cerita tentang Siti ingin jadi pengarang. Kita baca bareng-bareng ya. Hari ini Siti agak bingung. Tadi pagi Bu Guru menyuruh anak-anak satu persatu mengutarakan cita-citanya di depan kelas. Mereka rata-rata ingin menjadi dokter, insinyur, sarjana hukum, dan sekretaris. Bahkan Aris yang duduk persis di depannya ingin jadi konglomerat. Ketika gilirannya untuk bercerita, Siti bungkam. Sebetulnya Siti sudah punya cita-cita, akan tetapi entah mengapa ia takut mengutarakannya. Ia malu kalau nanti teman-temannya menertawakannya. Soalnya cita-cita Siti lain daripada yang lain. Dari sekian banyak temannya itu, ternyata tidak ada satupun anak yang cita-citanya sama dengan dia. Inilah yang membuatnya takut. Mengapa engkau diam saja, Siti? Apakah engkau tidak mempunyai cita-cita? Tanya Bu Guru ketika Siti bungkam. Barangkali Siti ingin jadi babysitter, Bu. Sebab ia senang menggendong boneka. Celetuk Rini tiba-tiba dari belakang. Anak-anak tertawa mendengar seloroh Rini. Jadi babysitter atau penyanyi pun cita-cita yang bagus. Yang penting, dalam hidup ini kalian harus mempunyai cita-cita, kata Bu Guru menandaskan. Siti tetap diam saja. Yang jelas, ia tidak ingin jadi babysitter atau penyanyi. Ada cita-cita lain dalam hatinya yang tidak seorang pun tahu. Ketika lonceng pulang sekolah berdentang, kembali anak-anak ribut menceritakan cita-citanya. Masing-masing bangga dengan cita-cita itu. Ini misalnya yang ingin jadi dokter, mengatakan akan menolong orang-orang miskin di desa. Mereka tidak perlu membayar jika berobat kepadaku, katanya dengan serius. Toto yang bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian mengatakan akan memajukan kaum tani Indonesia agar hidupnya makmur. Lain pula yang dikatakan Ismet, ia bercita-cita menjadi arsitek ternama. Nanti bangun gedung-gedung megah pencakar langit yang dapat mengalahkan kota New York atau Tokyo, katanya penuh semangat. Semua itu tidak ada artinya jika tidak ada penyanyi, bukan? Tegas Iwan tiba-tiba. Nah, agar kita selalu terhibur, kita perlu mengundang Siti pentas di panggung. Setuju kan, Ti? Sambungnya pula sambil melirik ke arah Siti yang berjalan di sampingnya. Hampir semua anak menoleh ke arah Siti, lalu mereka tertawa. Siti sangat dongkol. Sampai di rumah, Siti langsung menemui mamanya. Dia menceritakan peristiwa di kelas tadi. Cita-cita mereka semuanya hebat, Ma. Rini ingin jadi dokter, Toto ingin jadi insinyur pertanian, Ismit ingin menjadi arsitek, Aris ingin jadi konglomerat, dan Ita ingin jadi pramugari. Pokoknya cita-cita mereka semua yahut, kata Siti sambil mengacungkan jempol. Kau? Tanya Mama. Itulah, Ma. Siti malu mengatakannya. Siti takut ditertawakan teman-teman, jawab Siti. Mengapa mesti malu, Ti? Kalau cita-citamu bagus, tentu teman-temanmu mendukung. Tapi, Ma, jawab Siti ragu. Setiap manusia punya hak untuk menentukan cita-citanya, Ti. Lebih bagus kalau cita-cita itu dirancang sejak kecil, tegas Mama. Apakah Mama nanti tidak akan menertawakan jika cita-cita ini Siti utarakan? Tanya Siti ragu-ragu. Memangnya cita-cita Siti apa sih? Mama serius menatap Siti. Siti terdiam. Ia terpaku sejenak mendengar pertanyaan mamanya. Ya, apakah sebetulnya cita-cita Siti? Siti segera mengeluarkan sebuah majalah dari dalam tasnya. Ia membuka halaman tengah. Diperlihatkannya halaman itu kepada mamanya
sambil berkata, "Kemarin karangan Siti dimuat di majalah ini, Ma. Lihat, ini nama Siti." Mamanya mengambil majalah itu. Dibacanya sejenak. Mamanya seperti tidak percaya. "Benar, ini karanganmu, Ti." "Loh, Mama, ini bagaimana sih? Nama Siti kan jelas kecantum di situ. Alamat yang tertera di bawah karangan itu kan alamat rumah kita," jawab Siti meyakinkan. Mamanya mengangguk-angguk. "Mama sekarang tahu Siti ingin jadi pengarang, bukan?" tanya Mama kemudian. Siti tidak menjawab, kepalanya menunduk. "Mengapa mesti malu, Ti? Menjadi pengarang adalah cita-cita besar, sama besarnya dengan cita-cita temanmu itu. Tanpa mengarang, mungkin pembangunan negara kita tidak akan berjalan. Ingat, pada waktu zaman revolusi dulu, pengarang pun ikut berjuang. Mereka turun angkat senjata. Cuma senjata mereka adalah pena. Melalui tulisan, mereka mampu mengobarkan semangat rakyat untuk berjuang, mengusir penjajah, dan mempertahankan kemerdekaan." Siti tidak percaya mendengar kata-kata mamanya itu. "Jadi menjadi pengarang pun merupakan cita-cita besar, Ma?" tanyanya seperti bermimpi. "Percayalah, Ti, Mama bangga dengan cita-citamu. Mama sepenuhnya mendukung. Kau tidak perlu berkecil hati. Tugasmu adalah mendidik bangsa," jawab mamanya sambil menepuk pundak Siti. Mata Siti berbinar-binar. Ia terharu, kepercayaan dirinya pun tumbuh. "Tugasmu adalah mendidik bangsa." Kata-kata terakhir mamanya itu membekas di ulu hatinya. Ya, kini Siti tidak perlu malu atau berkecil hati lagi dengan cita-citanya. Besok ia harus berani mengutarakan cita-citanya ini kepada bu guru dan teman-temannya di kelas. Siti ingin menjadi pengarang. Ayo menjawab. Apa cita-cita teman-teman Siti? Ya, ada dokter, insinyur, pertanian, arsitek, konglomerat, dan pramugari. Mengapa Siti diam saja saat ditanya tentang cita-citanya? Ya, betul, karena Siti malu, dia takut ditertawakan oleh teman-temannya. Apakah cita-cita Siti? Ya, ingin menjadi pengarang. Bagaimana menurut Mama cita-cita Siti? Menurut Mama, menjadi pengarang adalah cita-cita yang besar. Aku akan menjaga. Karya S. Janobe. Di bumi Nusantara hidup tumbuhan beraneka, juga hidup hewan di belantara raya. Nusantara sangat kaya. Kini mereka mulai langka, hampir musnah terkubur waktu. Tidak terbayang olehku engkau musnah. Aku akan merasa sedih. Wahai saudara yang selalu memburu, tinggalkan nafsu angkara. Aku akan menjaga kilauan mutiara Nusantara. Solin Solihah, pada bait pertama di atas, secara jelas penulis menceritakan bahwa bumi Nusantara sangat kaya keragaman hewan dan tumbuhan. Dan pada bait kedua, penulis puisi ini menceritakan penulis merasa sedih karena keragaman hewan dan tumbuhan mulai musnah. Pada bait ketiga, penulis puisi ini mengajak orang lain agar meninggalkan kegiatan memburu. Dan pada bait keempat, penulis puisi ini berjanji akan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan.
Dari 4 bait puisi ini kita dapat mengetahui bahwa isi puisi di atas adalah janji penulis menjaga kelestarian keberagaman hewan dan tumbuhan yang mulai punah. Kata-kata dalam puisi tidak hanya indah, tetapi juga harus tepat dengan gagasan pokok pengarang. Pilihan kata disesuaikan dengan tema puisi yang hendak dibuat. Kata-kata yang indah akan lebih tepat jika digunakan untuk menuliskan puisi romantis atau puisi yang menggambarkan keindahan. Puisi kepahlawanan akan lebih tepat jika menggunakan kata-kata lugas dan penuh semangat. Berdasarkan keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan kata dalam sebuah puisi sangat penting karena akan memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Soli-solihah ini adalah contoh makanan tradisional Indonesia. Ada soto Madura, soto Betawi, dan soto Bandung. Ayo mengamati, coba perhatikan. Apakah nama masakan ini? Ya, namanya adalah gudeg. Gudeg asalnya dari Yogyakarta. Kalau yang ini ada yang tahu nggak? Kita sering makan makanan ini. Ya, namanya adalah rendang. Rendang adalah masakan asal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Lanjut ya, soli-solihah. Nah, kalau ini apa ya nama makanannya? Ya, ini adalah pempek. Pempek asalnya dari Palembang. Nah, kalau yang ini namanya adalah bika Ambon. Asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Wah, banyak sekali ya makanan-makanan khas Indonesia. Soli-solihah, hari ini kita sudah belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar bagaimana cara memahami isi teks bacaan. Yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana cara membaca puisi dengan intonasi yang benar. Yang ketiga, kita juga belajar macam-macam makanan tradisional khas Indonesia. Soli-solihah di rumah boleh mempraktekkan baca puisi secara mandiri pada pembelajaran 6 pada puisi Cita-citaku menjadi polisi. Boleh dipraktekkan di rumah dengan menggunakan intonasi yang benar. Nah, tugas untuk hari ini adalah mengerjakan soal evaluasi 2 pada halaman 85 sampai dengan 86 ABC-nya saja. Terima kasih soli-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.